Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Musa Bakidi, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Jakarta semester 1 tahun 2021, akan mempresentasikan mata kuliah Financial Management yang diasuh oleh Profesor Roy Sendel bersama dengan Ibu Ganda Hutapia dengan menggunakan mind mapping. Mata kuliah Financial Management ini dimulai dengan introduction. Jadi introduction ini memberikan alasan kenapa financial management itu penting. Pertama, perusahaan dapat memaksimalkan sumber pendanaan yang ada. Kemudian, perencanaan pengelolaan, penyimpanan, pengendalian dana, dan aset. Kemudian, tujuan perusahaan memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau meningkatkan harga saham. Yang berikutnya berbicara mengenai time value of money. Kenapa time value of money itu penting? Pertama, karena suku bunga. Kemudian yang kedua, inflasi. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian. Dan yang keempat, kesempatan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada misalnya KPR, kredit pemilikan rumah. Kemudian asuransi jiwa, kontrak nilai, dan deposito. Kemudian pada bab berikutnya berbicara mengenai capital budgeting. Cakupan capital budgeting itu meliputi perencanaan, kemudian seleksi, kemudian penilaian. Penilaian ini masih terbagi dua, yaitu penilaian dengan menggunakan metode diskonto dan penilaian dengan tanpa diskonto. Kemudian yang keempat adalah cakupan dari capital budgeting ini, yang keempat adalah alternatif. Kemudian kenapa capital budgeting ini penting? Pertama, karena jangka waktunya panjang. Kemudian melibatkan dana yang besar dan mengandung risiko. Metode capital budgeting itu ada beberapa. Pertama, metode payback period, kemudian net present value, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Kemudian selanjutnya berbicara mengenai financial report. Jenis financial report itu terdiri ada dari laba rugi, neraca, arus kas. Kemudian tujuan penyusunan financial report itu adalah pertama, informasi posisi keuangan kinerja arus kas. Kemudian sebagai pertanggungjawaban manajemen. Kemudian berikutnya itu portfolio investment. Jenis-jenis portfolio investment itu meliputi saham, obligasi, reksadana, dan properti. Pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan dalam menetapkan portofolio investment meliputi tujuan dan jangka waktu. Kemudian berikutnya profil usaha dan modal. Kemudian berikutnya mengenai analisis of securities. Analisis securities itu menggunakan dua metode, yaitu metode fundamental dan teknikal. Untuk metode fundamental sendiri menganalisa sektor industri, kemudian analisa makro, kemudian analisa laporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk metode teknikal, itu jenis-jenis analisa yang ada adalah moving average, relative strength index, stochastic, dan moving average convergency divergence, atau biasa disingkat dengan MACD. Kemudian masuk kepada analisis of financial report. Itu meliputi jenis-jenis analisa laporan keuangan. Yang pertama analisa tren, kemudian analisa common size, kemudian persentase perubahan, dan industri. Kemudian rasio-rasio dalam analisa laporan keuangan itu meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio portabilitas, dan rasio pasar. Selanjutnya pada paruh semester yang kedua, membahas mengenai working capital management.
Working capital management ini pertama konsep. Konsep working capital management meliputi konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Kemudian jenis-jenis working capital management meliputi working capital management permanen dan variabel. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan working capital management adalah volume penjualan, kemudian musim dan siklus, kemudian teknologi, dan yang terakhir kebijakan perusahaan. Selanjutnya, bab berikutnya mengenai corporate financing. Corporate financing membahas mengenai pemeliharaan dan penciptaan nilai ekonomis atau kekayaan. Cakupan corporate financing itu meliputi investasi, sumber pembiayaan, dan model pengaturan keuangan. Dua yang terakhir yaitu fraud risk management. Fraud risk management merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan atas penilaian yang dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal. Itu menurut ACF tahun 2016. Fraud risk management berbicara mengenai fraud triangle atau 3 penyebab fraud, yaitu pertama, opportunity atau kesempatan, kemudian pressure atau tekanan, dan yang ketiga, rasionalisasi atau pembenaran. Bab terakhir mengenai corporate restructuring. Jadi corporate restructuring ini sendiri merupakan upaya pembenahan kembali perusahaan agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang sedang berlangsung. Jenis-jenis corporate restructuring itu ada 4, yaitu merger, akuisisi, konsolidasi, dan spin-off. Demikian presentasi mata kuliah Financial Management ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.